teduh selesai. Nah adik-adik, selesai kita saat teduh, mari kita bernyanyi. Yang pertama, Jalan Serta Yesus. Dan dilanjut dengan lagu Happy Yaya. Oke? Ikuti kakak-kakak ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Kau mau berkati kami untuk bisa mengikuti ibadah minggu pada pagi hari ini. Berkati Tuhan jalannya ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Apabila Kita Sukacita. Tirin kakak ya gerakannya. Disiapkan Alkitabnya. Sudah, kalau sudah kita buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-73 sampai 77. Kita bacanya silih berganti ya. Mari kita bermazmur. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil. Dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanmu. Sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup. Sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagu lagi yang berjudul Tiap Waktu Tiap Jam. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk persiapkan Alkitabnya. Jika Alkitabnya sudah diambil, sudah di depan adik-adik, sekarang kita bersatu di dalam doa. Kita sikap berdoa ya, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Allah karena pada hari ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Allah di dalam ibadah kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Sertai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh membuka telinga kami dan membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 9. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita tunggu teman yang lain. Kakak ulangi lagi ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, kalau kita semua sudah mendapatkannya, kakak akan membacakan untuk adik-adik semuanya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik, tadi setelah kita bersama-sama membaca firman Tuhan, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tadi pembacaan kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, adik-adik, kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 itu sebenarnya merupakan sebuah surat. Surat yang ditulis siapa adik-adik? Tadi ada ya, di ayat 1 dituliskan. Surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Rasul Paulus ini siapa? Nah, Rasul Paulus ini dulu dia bernama Saulus gitu, orang yang jahat, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ia menjadi orang yang baik. Nah, pada suatu hari Rasul Paulus itu pergi ke kota Korintus, adik-adik. Nah, ketika Pak Paulus pergi ke kota Korintus, dia melihat bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat amat ramai. Banyak sekali orang di dalamnya, ada yang berdagang, ada juga yang sedang kumpul-kumpul. Nah, karena dia adalah kota yang besar, kota yang strategis, maka banyak juga kejahatan yang terjadi di kota Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus datang ke sana. Untuk apa adik-adik? Ternyata Rasul Paulus datang ke sana untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang Yahudi dan Yunani, bahkan orang-orang yang ada di kota Korintus. Nah, di dalam pemberitaan firman Tuhan itu, Pak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Dan ketika sudah diceritakan tentang Tuhan Yesus yang ada juru selamat, diceritakan juga sama Pak Paulus kalau mau menjadi orang Kristen itu yang benar harus kayak gimana sih. Orang Kristen yang sungguhnya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang juga mau untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, yang Bapak Paulus lakukan itu memberitakan firman Tuhan,
itu adalah sebuah sikap yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang karya keselamatan Tuhan Yesus, juga tentang kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, kalau gitu Kak, sebagai anak-anak PA kita harus gimana sih gitu? Adik-adik di sini siapa sih yang mau jadi seperti kayak Rasul Paulus yang mau memberitakan firman Tuhan, yang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus? Kak mau loh, pasti adik-adik di rumah juga mau ya. Nah, kalau kita mau seperti kayak Pak Paulus atau Rasul Paulus, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita pertama-tama adalah bersyukur. Kita harus perlu punya rasa syukur, mensyukuri kebaikan Tuhan, mensyukuri penyertaan Tuhan, bahkan anugerah dan rahmat Tuhan. Seperti adik-adik di rumah, adik-adik bisa bangun dalam keadaan yang sehat, itu perlu disyukuri. Adik-adik masih bisa melihat orang tua adik-adik, bahkan keluarga, oma opa, itu juga perlu disyukuri. Dan ketika adik-adik bisa bersyukur, kemudian adik-adik juga harus apa nih? Dalam ungkapan syukur kita juga diajarkan untuk berdoa. Nah, ketika adik-adik mau bersyukur dan adik mau ungkapkan itu kepada Tuhan, adik-adik bisa lakukan dengan cara berdoa. Adik-adik berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi saya di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk badan yang sehat, tubuh yang masih bisa beraktivitas, kita bisa berdoa. Lalu selain berdoa bisa apa? Kita juga bisa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, atau adik-adik beribadah online seperti sekarang. Karena dengan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita beribadah online, kita berarti mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, setelah kita melakukan tadi apa? Tadi kita bersyukur, kita berdoa, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita juga mau mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan cara apa? Dengan cara kita mau menjadi anak yang membantu orang tua, teman, atau adik kakak, siapapun itu kita mau membantu. Seperti di gambar kakak nih, ada satu orang anak yang membantu orang tuanya membersihkan rumah. Terus selain itu kita juga mau mempersaksikan kebaikan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara menolong orang lain. Misalnya seperti anak ini. Nah, ini kan ceritain lagi di jalan raya nih adik-adik, ada nenek-nenek mau nyebrang. Terus dia melihat bahwa nenek-neneknya gak bisa nyebrang sendiri. Akhirnya dia bantu, dia tolong untuk menyeberangkan nenek-nenek itu di zebra cross gitu. Nah, ini juga kita mempersaksikan kebaikan Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang lain gitu. Terus apa bisa juga kita melakukannya dengan membantu teman yang lagi sakit gitu kan. Sekarang di situasi saat ini tentu mungkin ada teman-teman kita yang sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, kita bisa membantu mereka loh. Kita bisa mempersaksikan kebaikan Tuhan dengan cara menolong mereka yang sakit. Menolongnya dengan apa? Kita mungkin mengunjungi mereka, kita telepon mereka, kita kasih mereka perhatian, atau bisa juga kita datang ke rumah mereka. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan itu semua, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita telah mempersaksikan kebaikan Tuhan itu sendiri. Dan ketika kita telah mempersaksikan kebaikan Tuhan, maka sebagai anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, yang juga mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Seperti Bapak Paulus pergi ke Korintus karena diberi tugas oleh Tuhan untuk mempersaksikan kebaikannya, untuk juga memberitahu orang-orang di Korintus bahwa untuk mengikut Kristus mereka harus bertobat. Dengan cara apa Bapak Paulus melakukan itu semua? Bapak Paulus juga melakukan dan mencontohkan kebaikan bagi mereka. Karena itu adik-adik sekalian, penting ya berarti bagi kita untuk seperti Bapak Paulus yang mau
mempersaksikan kebaikan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan tetap menjadi anak-anak yang beriman, anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang bisa tetap ceria dan juga tetap setia akan Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik, mari kita menjadi saksi Kristus yang tekun dan setia dengan mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mempersaksikan kebaikannya di tengah-tengah dunia, supaya kehadiran kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkati orang tua kita dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, kegiatan, dimanapun mereka, berkati Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus juga memberkati untuk pendidikan adik-adik, walaupun mereka saat ini sedang belajar di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberikan hikmat dan kepintaran untuk mereka, dan biarlah mereka untuk tetap semangat terus belajar Tuhan walaupun hanya di rumah. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua mereka yang mendampingi mereka dalam belajar. Berkati sekolah mereka Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, pada ibadah kami saat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkati pemerintah, bangsa dan negara kami dan seluruh jajarannya, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rakyat seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengalami situasi darurat pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap orang yang kena dampak pandemi COVID-19. Kiranya Engkau berkati juga tim medis dan juga para orang-orang yang berkontribusi untuk membuat COVID-19 ini hilang. Kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui pekerjaan yang mereka lakukan, kami bersama-sama bangsa dan negara ini dapat kembali merasakan kesejahteraan yang datang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya rakyat kami yang saat ini sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka, Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, bahkan roh ketekunan, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan seturut waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makan dan minuman. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, sehingga mereka yang sulit untuk mendapatkan makan dan minuman, Tuhan cukupkan, dan juga Tuhan pelihara kehidupan mereka melalui orang-orang sekeliling mereka, sehingga mereka pun dapat makan dan minum seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang berada di rumah. Kiranya Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka, dan kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka, dan juga Tuhan yang menyertai seluruh aktivitas mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh tetap menjadi anak-anak yang ceria, anak-anak yang sehat, anak yang bertumbuh di dalam iman dan juga pengharapan akan Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan, yang mau kami sempurnakan melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan, disiapkan uangnya dan bisa diberikan kepada orang tua untuk disampaikan ke gereja nanti ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Ku Diberikan Kidung Baru.
semoga persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kakak mau berpesan, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan tetap belajar. Oh ya, selamat juga buat yang udah naik kelas. Sekarang kita mau menyanyikan lagu dari Cinta Akan Yesus. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mengundang adik-adik untuk lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami dengar di dalam ibadah ini dan kami renungkan, Tuhan berkati sehingga kami dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga menjadi anak-anak yang mau terus mempersaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan jaga dan lindungi kami, sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik dan kami dapat beristirahat pada malam nanti dalam kondisi yang baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.